Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lufiana dari Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Oke, hari ini saya bersama narasumber saya yang beliau juga adalah seorang lulusan dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yang juga beliau juga sebagai tokoh yang menginspirasi saya di Desa Ambarawa. Perkenalkan, silakan untuk Aimah. Hai, nama saya Emma Fantika, lulusan Umpri Prinseu Lampung, jurusan BK. Tahun lulusnya, Pak? Tahun lulus 2021. Baru saja ya lulus. Oke, hari ini saya ingin mewawancarai Kak Emma sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Boleh? Boleh. Jadi teman-teman, perlu diketahui Kak Emma ini adalah seorang yang aktif di salah satu di berbagai organisasi. Bukan begitu Kak Emma? Dulu kali ya. Tapi sekarang tetap masih jalan dong. Insya Allah. Oke. Saya ingin bertanya nih Kak. Oke, jadi sekarang ini kesibukan Kak Emma itu apa? Sekarang yang pertama sedang proses menyelesaikan tanggung jawab di organisasi, masih terikat dengan Korps Instruktur Prinseu, PCIMM Prinseu. Terus kesibukan yang kedua ngajar ya. Jadi ya menyelesaikan amanahnya Kak Emma gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Kak Emma itu masih aktif di berbagai organisasi saat ini? Satu aja kali ya, satu. Sekarang sudah sejak tahun 2001 awal ya, aktif hanya di satu organisasi. 2001 awal ini organisasi 2021 di menyelesaikan ya tadi di Korps Instruktur Prinseu di PC berarti? PC. Pimpinan Sabang. Oke, kalau boleh tahu apa saja sih sebelumnya organisasi apa saja yang sudah Kak Emma ikuti? Kalau dulu sebelum ini aktif hanya di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sejak SMK. Kemudian masuk kuliah masih aktif di PC IPM. Kemudian mulai aktif juga sambung di PCIMM-nya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai sekarang, dari semester 1 sampai sekarang. Dan sekarang proses menyelesaikan amanahnya yang masih belum selesai. Oh, boleh tahu apa sih jabatan Kak Emma di organisasi tersebut? Ini kayak cerita riwayat organisasi ya. Iya, nggak apa-apa. Dulu di SMK dari kelas berapa ya? Masuk kelas 11. Masuk ke kelas 11, kelas 12 di IPM aktif di bidang dakwahnya. Nah, terus kemudian kalau dulu masih ada PASIS, kalau sekarang masih nggak ya? Pasukan Pengibar Bendera Sekolah. Dulu masih aktif juga di SMK. Kemudian masuk kuliah aktif di IMM. Di IMM itu fokus ke bidang kadernya. Bidang kadernya. Itu sih. Kemudian 2019 masuk di Korps Instruktur Prinseu sampai sekarang, dan sekarang yang masih dijalani ya ini di Korps Instruktur. Lalu bagaimana sih cara Kak Emma membagi waktu menjadi seorang guru? Tadi kan kata Kak Emma juga sebelum ini Kak Emma juga bilang sekarang lagi ngajar di salah satu TK gitu kan. Jadi bagaimana sih cara Kak Emma membagi waktu sebagai seorang guru, terus aktivis di organisasi, sebagai anak di rumah juga, sehingga semuanya dapat terhandle dengan baik? Sebenarnya semua itu tergantung prioritas ya, mana yang harus lebih diutamakan. Banyak dulu sekolah SMK, pas di IPM saya juga nyambi privat, les privat, kemudian di IPM juga. Kemudian lebih ke mana dulu yang harus diselesaikan. Kalau misalnya sekolah, ya berarti sekolahnya dulu, ambil les privatnya berarti setelah selesai sekolah. Kemudian organisasi itu nggak setiap hari ya, di waktu-waktu tertentu.
Jadi menurut saya jadi seperti ini, kadang banyak kan orang ngomong manajemen waktu, time management. Tapi kalau menurut saya self management, lebih ke bukan mengatur waktu tapi mengatur diri. Kalau waktu nggak bisa diatur, semua orang punya 24 jam yang sama. Tika dan saya punya 24 jam yang sama. Tapi 24 jam kita itu dipakai untuk apa, itu ya bagaimana kita. Kadang misal sekolah sampai 8 jam lah ya. Sekolah 6 sampai 8 jam. Kemudian masih ada kalau 6 berarti masih ada 24 dikurang 6 berapa? 18 ya. Masih 18 jam. 18 jam itu panjang, bisa digunakan untuk apapun. Jadi lebih ke self management, bukan time management. Tapi diri kita yang harus ngatur. Kita sendiri bagaimana kita memanfaatkan benar-benar waktu itu buat menyelesaikan semua hal. Bisa kok, bisa banget. Nah, kemudian masuk kuliah masih juga di PM. Jadi dulu malah sempat bagi waktu, dulu sempat kerja juga kan. Dulu sempat bagi waktu kuliah, kerja, IPM dan IMM. Nah, semua berjalan ya mungkin pernah merasakan keteteran, tapi semuanya bisa terhandle dengan baik. Jadi tergantung kita memprioritaskan yang mana dulu gitu. Ya lanjut. Lalu apa saja keuntungan dari berorganisasi itu sendiri? Berorganisasi. Banyak banget. Mungkin kalau mau dibilang nyari pengalaman itu gitu. bukan cuma di organisasi. Kita jalan keluar rumah itu aja pengalaman ketemu tetangga, pengalaman yang lain. Tapi lebih ke kalau saya merasakan pendewasaan, bagaimana ngontrol diri buat bersama dengan orang banyak yang beda kepala dan beda pemikiran tapi satu tujuan. Terus kalau belajar kadang teman-teman di organisasi maunya juga biar bisa public speaking, ngomong di depan. Saya rasa kalau teman-teman kuliah di guru, secara nggak langsung kalian belajar public speaking. Tapi coba deh teman-teman bisa rasakan dan bisa dibuktikan kalau nanti ikut organisasi. Rasain orang yang nggak ikut organisasi dengan orang yang ikut organisasi pasti beda cara pandang, beda bicaranya, lebih ke situ sih. Menurut saya keuntungannya banyak yang dirasakan itu. Yang jelas kalau kita ngambil baiknya, kita pasti dapat untung. Tapi kalau kita ngambil jeleknya, kita pasti dapat untung. Lebih ke sisi mana yang kita ambil. Jadi itu banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dari ikut berorganisasi. Dua pertanyaan lagi kan? Oke. Menurut Kak Emah lebih penting organisasi atau akademik? Dua-duanya. Alasannya Kak? Penting itu dua-duanya penting. Tapi dua-duanya beda. Kuliah itu pertama, tapi organisasi juga utama. Artinya kenapa akademik harus disandingkan dengan organisasi? Orang yang pintar akademiknya tinggi belum tentu bisa mengarahkan akademiknya kemana, gitu kan? Tapi orang yang berorganisasi, saya rasa dia punya banyak relasi, punya banyak pengalaman, dan punya banyak cara untuk menghandle masalah-masalah yang ada. Jadi saya rasa mereka punya pola pikir yang berbeda. Intinya harus diseimbangkan antara akademik dan organisasi. Dua-duanya sama-sama penting menurut saya. Dan dua-duanya juga harus sebenarnya, maksudnya kuliah aja nggak cukup. Kuliah pulang itu nggak cukup. Mahasiswa kupu-kupu. Menurut saya kuliah itu kita kan banyak praktek ya. Benar. SMK itu kita dapat materi, SMA, SMK itu kita dapat materi, prakteknya di kuliah. Ya sama kayak di organisasi. Kuliah itu materi, kemudian organisasi bagaimana teman-teman itu jadi gini, mahasiswa itu di sekolah, di kuliah, di kampus bisa setinggi apapun, bisa bicaranya bagus dan lain-lain. Tapi ketika pulang di desa,
ya dia akan tetap jadi anak desa. Nah, kemudian teman-teman kuliah misal jurusan Atika jurusan PGSD, belajarnya masalah PGSD, tapi nanti pulang ke desa bisa-bisa ditanyain, bisa-bisa disuruh tolong sih jadiin MC acara desa ini ya, belum tentu kita bisa kan. Artinya mahasiswa itu dituntut serba bisa di kampungnya sendiri. Jadi gimana cara ngolah serba bisanya kita, ya salah satunya di organisasi. Jadi juga bagaimana cara kita menempatkan diri kita gitu. Nah, Oke, terakhir nih, pesan untuk para mahasiswa baru agar mereka itu bersemangat dan termotivasi untuk ikut berorganisasi. oke. Buat teman-teman mahasiswa baru 2021, ya intinya nggak rugi ikut organisasi, tapi nggak bisa juga diceritakan apa yang saya dapat dan Atika dapat. Saya juga tahu Atika itu banyak organisasi, nggak perlu kita ceritakan apa yang kita dapat, karena kita akan dapat jika kita masuk, kita akan basah jika kita nyebur. Misal di kolam, kalau kita nyebur ke kolam baru kita basah, walaupun kita mentas basahnya masih ke bawah. Artinya kalau kita ikut organisasi, kita tahu tuh di organisasi ada apa dan apa yang kita rasakan. Pun kalau kita keluar dari organisasi, manfaatnya masih bisa terasa. Tapi kalau kita cuma di pinggiran kolam dan nggak basah dan nggak nyebur, ya kita nggak akan pernah tahu apa yang didapat. Intinya banyak hal yang didapat di organisasi. Kuliah itu waktunya explore menurut saya. Kuliah itu waktunya explore. Kalau dulu SMA, SMP, SD mungkin kita ditekan, kita benar-benar kita belajar terus, bahasanya kita mengejar akademik kita. Tapi di kampus ini coba kita explore diri kita, push banget untuk akademik dan non akademik itu harus sejajar, harus sama. Terus satu hal lagi, yang ikut organisasi belum tentu lulus terakhir dan belum tentu nilainya nggak bagus. Maksudnya nilainya pas-pasan karena sering absen dan lain-lain. Coba dibuktikan deh teman-teman yang ikut organisasi, mereka bisa kok di kampus itu nilainya tinggi. Jadi ini kesempatan untuk para mahasiswa untuk kalian bisa mengeksplorasi diri Banyak banget. sejauh mungkin gitu ya Kak. Udah, terima kasih ya Kak. Oke, Kayak sama-sama. mungkin ini sedikit wawancara yang sangat singkat sekali bersama dengan Kak Emah, tokoh yang sangat menginspirasi kita semua. Tokoh yang menginspirasi saya lebih tepatnya gitu kan. Oke, terima kasih untuk semua penonton yang ingin menonton. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.